Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Wiro Sableng berhasil bertemu muka dengan si pencuri jenazah. Pertempuran terjadi dan naasnya dia tangguh. Bisakah Wiro mengalahkannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sang Dara keluarkan tawa mengekeh. Selama ini, paling banyak dia hanya mengeluarkan 3 buah senjata rahasia seperti itu dalam menghadapi lawan tangguh. Dan tak pernah satu pun lawan yang luput dari kematian. Kini, 5 senjata rahasia berbentuk paku itu dilepaskan sekaligus. Masakan tidak akan dapat menghantam lawan barang satu pun? Namun hari itu, Sang Dara menyaksikan bahwa kehebatan senjata rahasianya tidak berdaya ketika Wiro tanpa tedeng aling-aling lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kanannya. Terdengar suara menggelegar disertai kibatan sinar menyilaukan. Air telaga mengejolak tinggi. Batu besar hitam di tengah sana hancur lebur. Sang Dara berseru tegang. Tubuhnya tampak melesat ke kiri. Kecepatan gerakannya menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun, tak urung bahu pakaian birunya yang terserempet sinar pukulan terbakar hangus. Daging bahunya ikut terluka. Sakitnya bukan kepala, laksana tertempel besi panas. Selagi lawan kesakitan, Wiro pergunakan kesempatan untuk menerkam. Kaki kanannya mencelat lebih dulu. Namun saat itu terdengar suara psss. Asap hitam mendadak sontak membuntal menutupi seantero telaga. Ketika terjadi perampasan surat di tambak ikan, Wiro telah mengalami hal yang sama. Dia tak mau tertipu untuk kedua kali. Lawan hendak melarikan diri dengan menutupi tabir pemandangan dengan asap hitam berbau harum aneh itu. Maka murid Sinto Gendeng cepat melesat ke udara, melompat naik ke atas cabang sebatang pohon. Dari sini, dia dapat melihat jelas keadaan di bawah telaga sampai jauh ke tepi telaga. Dan saat itu, dilihatnya gadis berbaju biru berkelebat ke jurusan timur. Setamata, Wiro melayang turun, memapasi dan menghadang Sang Dara. Kagetnya si gadis bukan kepalang. Marah, penasaran, tapi diam-diam juga kagum melihat kehebatan pemuda itu. Dia lepaskan lagi senjata rahasianya. Kali ini 10 paku berkilas sekaligus. Curang, maki Wiro. Tangan kanannya bergerak ke pinggang di mana tersisip kapak maut naga geni 212. Sekali senjata itu diputar, maka berkibarlah sinar putih menggigitkan. Prang! 10 senjata rahasia luruh, jatuh ke tanah dan telaga dalam keadaan luluh lantak. Kini luluh pula nyali Sang Dara. Namun untuk menyerah tak ada dalam kamus hidupnya. Dia lebih suka mengadu jiwa dengan pemuda itu, maka segera dia menyerbu lagi. Tetapi sesuatu tiba-tiba dirasakannya menempel di lehernya. Dingin menggigitkan. Memandang ke depan, kini tengkuknya yang dingin. Si pemuda tegak sambil menyeringai. Kapak naga geni 212 tergenggam di tangan kanannya. Salah satu mata kapak menempel ke batang tenggorokan gadis itu.
mulai mengiris bagian kulit yang halus hingga sang Dara mengernyit kesakitan. Bunuhku, bunuhlah. Aku tidak takut mati, kata gadis itu. Wiro Sableng masih tegak menyeringai. Dalam rimba persilatan, manusia iblis seperti gadis ini tak banyak cerita lagi, harus segera dibunuh, dimusnahkan. Tetapi entah mengapa tangan yang memegang kapak itu tidak juga mau bergerak. Kemudian Wiro melihat sepasang mata si gadis mulai berkaca-kaca. Susah payah dia berusaha menahan tangis. Bagaimanapun jahatnya, ia tetap saja seorang perempuan. Air mata menetes membasahi kedua pipinya. Bunuhlah, lekas bunuh. Terdengar kata-kata itu meluncur berulang kali dari mulutnya. Namun kini tidak sekeras tadi, semakin perlahan semakin memilukan. Wiro gertakkan rahang, tangan kanannya bergerak. Tak kapak melesat tapi menjauhi leher. Di lain kejap, bagian gagang yang tumpul membalik. Menusuk ke depan, menotok tepat bagian leher dekat dada kiri sang Dara. Puk! Tak ampun, tubuh gadis ini melosot jatuh, tak bisa bergerak lagi. Tapi jalan suaranya tetap terbuka, tidak putus. Sepasang matanya yang basah menatap ke arah Wiro. Kenapa tidak kau bunuh? Bukankah kau sengaja menjebakku agar dapat membunuhku? Berkata sang Dara. Saat itu, Wiro sudah sisipkan kapak maut naga geni 212 kembali ke pinggangnya. Dosamu memang sudah lewat takaran. Kematian memang yang paling pantas bagimu. Namun, aku perlu beberapa keterangan. Jangan mengoceh. Saat ini bukan tempatnya untuk bertutur cakap. Cabut kapakmu, letakkan ke kepalaku. Wiro gelengkan kepala. Aku ingin tahu kenapa kau melakukan itu semua. Menculik mayat para gadis, mengkorek jantung dan hatinya. Itu bukan urusanmu. Kau betul, itu bukan urusanku, ujar Wiro. Lalu kenapa tidak kau bunuh aku saat ini? Kau juga merampas surat yang kudapat dari Empu Tembikar. Mengapa? Itu bukan suratmu atau surat kekasihmu. Jangan coba melucu ya. Demi penguasa usia, bunuh aku detik ini juga. Sekali aku lepas, aku akan membunuhmu. Wiro tertawa. Katakan, siapa yang kau sebut penguasa usia tua itu? Para sang Dara berubah. Dia baru sadar kalau telah kelepasan bicara. Tapi dia bungkam 1000 bahasa. Ketika sore tadi kau sampai ke tempat ini, kau juga berteriak menyebut nama itu. Apakah dia sebagai sebangsa makhluk yang menjerumuskanmu ke dalam perbuatan iblis itu? Dia tidak menjerumuskanku. Semua yang terjadi adalah kemauan dan sumpahku sendiri. Aku tak ingin bicara lebih banyak. Yang aku inginkan saat ini adalah mati. Bunuh aku. Wih, dalam usia semuda ini, yang paras begini cantik, apakah kau tidak takut mati? Aku bukan manusia kecoa pengecut yang takut mati sepertimu. Aduh, jangan bicara takabur orang cantik. Tak ada satu manusia pun yang tidak takut pada kematian, termasuk kau. Jika kau mati, bukankah apa yang kau lakukan selama ini hanya berarti kesia-siaan belaka? Aku telah menemukan apa yang aku inginkan. Mati pun kini aku tidak takut. Kalau begitu, katakan apa yang telah kau temukan itu. Bangsat ini pandai bicara mengorek keterangan. Maki si gadis dalam hati. Lebih baik aku mengunci mulut. Maka dia pun tidak bicara apa-apa lagi. Wiro pegang bau sang Dara sesaat. Kedua mata si gadis tampak melotot. Jangan kau berani menyentuh tubuhku, sentaknya. Dengar ya, aku tak mungkin membunuh lawan yang tidak berdaya seperti keadaanmu ini. Kalau kau mau memberi keterangan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Si gadis tertawa. Aku tahu, jenis pemuda macammu ini merayu untuk mendapatkan sesuatu. Begitu dapat, Wiro tertawa panjang lalu berkata,
Kau tak mau bicara, tak apa, aku akan pergi dari sini. Tidak, kau tak boleh pergi sebelum membunuhku. Aku memang akan kembali. Jawab Wiro, tapi kembali membawa binatang buas dan berbisa. Biar harimau dan serigala lapar mencabik-cabik tubuhmu. Biar ular dan laba-laba serta kalajengking berbisa mematuki dagingmu yang putih. Lalu tanpa mengacuhkan lagi, Murid Sinto Gendang melangkah meninggalkan sang darah. Benarkah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 akan melakukannya? Si gadis tertawa. Aku tahu, jenis pemuda macammu ini merayu untuk mendapatkan sesuatu. Begitu dapat, cis. Wiro tertawa panjang lalu berkata, kau tak mau bicara? Tak apa, aku akan pergi dari sini. Tidak, kau tak boleh pergi sebelum membunuhku. Aku memang akan kembali, jawab Wiro. Tapi kembali membawa binatang buas dan berbisa. Biar harimau dan serigala lapar mencabik-cabik tubuhmu. Biar ular dan laba-laba serta kalajengking berbisa mematuki dagingmu yang putih. Lalu tanpa mengacuhkan lagi, Murid Sinto Gendang melangkah meninggalkan sang darah. Dua mata sang gadis kembali tampak melotot. Kemudian terdengar suaranya meratap memilukan hati. Wiro berjalan terus sampai akhirnya tiba-tiba dia mendengar gadis itu berseru, jangan pergi, kembalilah, aku akan terangkan apa yang kau minta. Sekali lompat saja, Wiro sudah berada di hadapan gadis itu kembali. Nah, sekarang katakanlah riwayatmu yang menggegerkan itu. Asal muasal sampai kau melakukan kejahatan ganas luar biasa. Sesaat sang darah masih terseduh-seduh. Namun perlahan-lahan dia kemudian mulai memberi keterangan. Semua berasal dari keinginan gila. Tidak gila. Sebenarnya wajah-wajah saja. Setiap perempuan tak ingin jadi tua, takut dimakan usia. Aku ingat bunyi surat yang kau rampas itu. Sama dengan keteranganmu, perempuan takut dimakan usia. Aku sengaja merampas surat itu karena khawatir dapat kau jadikan bahan untuk menyelidiki diriku. Aku sudah curiga tindak tandukmu sejak di Tanjung Karangwelan. Hanya saja aku yang bodoh. Ketika jenazah yang kukira jenazah Wilani itu kuculik, seharusnya aku sadar mengapa jenazah itu begitu berat. Padahal tubuhnya pasti kurus karena dia menderita sakit sekian lama. Kini aku tahu kau yang mengatur semua itu, bukan? Wiro mengangguk. Apa hubungan antara kejahatan yang kau lakukan dengan rasa takutmu dimakan usia? Seseorang mengatakan, jika seorang perempuan berusia di bawah 23 tahun inginkan tetap awet muda sampai akhir hayatnya, maka dia harus melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah menculik anak perawan yang mati, mengambil jantung dan hatinya lalu memakannya. Potong Wiro. Aku memang menculik dan mengambil hati serta jantung mereka, tapi aku tidak memakannya, sahut sang darah. Lalu hati dan jantung harus kuambil paling sedikit 7 kali untuk digosokkan pada muka dan sekujur tubuh. Itulah kekuatan mukjizat yang sanggup membuat seorang perempuan menjadi tetap muda seumur hidupnya. Kau percaya pada kekuatan gila itu? Si gadis tak menjawab. Siapa yang menanamkan kepercayaan itu padamu? Tanya Wiro. Empu Tembikar. Dan tapi mengapa dia memberikan padaku surat yang bisa membuka rahasia dirimu itu?
Mengapa dia menyuruh aku bertindak ketika terjadi kebakaran di atas perahu Cina itu? Mungkin dia menyesal telah memberitahukan hal itu padaku. Atau mungkin dia menyadari berlangit dengan hati dan jantung anak perawan tidak mungkin dapat menahan ketuaan. Lalu, siapa penguasa usia yang beberapa kali kau pekikan itu? Aku tidak tahu. Ampuh mengatakan aku harus mengeluarkan ucapan itu setiap aku mendapat jenazah baru. Wiro menarik napas dalam. Dunia penuh keanehan. Terkadang keanehan itu terselubung tangan iblis untuk menimbulkan bencana. Sesaat Wiro menatap para si gadis. Katamu, kau mendapatkan ilmu awet muda itu dari Empu Tembikar. Apakah dia juga yang mengajarkan ilmu silat hebat itu padamu? Kau bunuh pun aku tak bakal memberitahu siapa guruku dalam ilmu silat dan kesaktian. Beliau tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang kuperbuat. Wah, kau murid yang baik, kata Wiro. Si gadis tundukkan pandangannya. Sekarang kau sudah tahu semua riwayatku. Belum semua. Maksudmu? Aku belum tahu siapa namamu. Lebih baik kau tak perlu tahu namaku. Begitu. Umur dunia masih panjang. Usia kita memungkinkan sewaktu-waktu kita bertemu lagi. Sungguh tidak enak kalau aku tidak tahu namamu. Ucapanmu seperti kau memang benar-benar tak ingin membunuhku, malah ingin bertemu lagi. Wiro angkat tangan kirinya, jari-jari tangannya diluruskan, lalu dengan gerakan perlahan dia melepaskan totokan di dada si gadis. Meskipun totokannya kini terlepas, namun si gadis itu tidak segera berdiri atau melompat menjauh. Pasang matanya kembali tampak berkaca-kaca. Kau bebas sekarang, kau boleh pergi kemana kau suka. Asal saja kau berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu dulu. Menyamar jadi pengemis lalu menculik anak perawan orang. Tahu-tahu yang terculik anak Kijaka. Sang Dara tutupkan wajahnya dengan kedua tangan. Wiro membantunya berdiri. Aku tak akan melupakan kebesaran jiwa dan kebaikan hatimu ini, kata Sang Dara sambil tundukkan kepala. Kuharap di kemudian hari aku bakal membalasnya. Wiro tersenyum mendengar basa-basi kuno itu. Dia melangkah menuju tepian telaga di mana terletak pintu yang menuju ruangan batu. Sebelum masuk ke dalam, diambilnya 2 buah obor dan diletakkan di sudut ruangan, lalu pergi duduk di salah satu kursi batu. Sesaat kemudian, gadis baju biru itu muncul di ambang pintu. Biar hatimu puas, akan kukatakan apa yang kau minta. Namaku Mantini. Malam ini juga aku akan berangkat ke Tanjung Karangwelang. Wah, namamu bagus. Tak pernah aku dengan nama sebagus itu. Sang Dara kelihatan merah parasnya. Untuk apa kau ke Tanjung Karangwelang? Tanya Wiro kemudian. Mencari Empu Tembikar. Kalau tidak karena dia, aku tak akan melakukan kejahatan itu. Tak ada gunanya. Dia hanya memberitahu apa yang diketahuinya. Tinggal kita si pendengar harus mencerna dalam jalan pikiran yang sehat. Tapi, walau bagaimanapun, dia yang membuatku sesat. Dia harus bertanggung jawab. Terserah padamu. Tapi malam-malam gini, pergi apa perlunya? Kau butuh istirahat dari kegoncangan jiwa yang besar ini. Dan bukankah kau berjanji pada orang-orang dari desa Ponok Tunggal untuk membalikan jenazahku besok malam? Untuk pertama kalinya, gadis pertama Mantini itu tersenyum. Aku ingin pergi ke puncak sebuah gunung, bertobat dan minta ampun di sana. Mudah-mudahan Tuhan masih mau mengampuniku, kata Mantini sesaat kemudian. Bagus kalau begitu. Pagi masih lama. Kau tidurlah, tutup pintu batu itu. Aku lebih suka tidur di tepi telaga. Jika kau suka, kau boleh tidur dalam ruangan ini. Wiro menggeleng. Kau takut aku membokongmu secara pengecut? Tanya Mantini. Justru kau yang harus takut kalau aku yang membokongmu, kata Wiro pula, lalu tertawa kelak-kelak. Keesokan harinya,
Ketika mereka sampai ke tempat kediaman Empu Tembika di Tanjung Karangwelang, mereka dapatkan orang tua itu dalam keadaan tak bernyawa dalam kamarnya. Sebilah keris beracun menancap di lehernya. Tak dapat dipastikan apakah dia bunuh diri atau dibunuh orang. Selesai. Terima kasih telah menonton video Wiro Sableng dengan judul Pencuri Mayat Hutan Robat. Nantikan episode Wiro Sableng selanjutnya dengan judul Cinta Orang-Orang Gagah. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.